Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nali Hanifa, akuntansi perpajakan 5A, NPM 207550119, akan membahas pendapatan dan piutang dalam matkul akuntansi sektor publik. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2016, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Di mana tugas dari PPKD antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran atau barang dengan tugas menyusun anggaran satuan kerja, perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja, perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja, perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, seperti yang saya ambil yaitu contoh dalam Kota Bekasi tahun 2021. Di sini terdapat satu PPKD dan beberapa SKPD, di mana yang menjadi PPKD yaitu Bendahara Umum Daerah, dan yang menjadi SKPD ada bidang pembendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang aset. Jadi, dalam Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah terdapat satu PPKD dan beberapa SKKPD. Di mana hubungan PPKD dengan SKPD, yaitu PPKD sebagai head office atau pusat, dan SKPD sebagai brand office. Nah, untuk pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan penggabungan dikonsolidasikan menjadi laporan pemerintah daerah. Menggabung beberapa laporan SKPD menjadi satu laporan yang dikonsolidasi. Untuk akunnya, akun rekening SKPD yang ada di PPKD. Jadi dalam laporan PPKD ada akun rekening SKPD. Sedangkan dalam SKPD ada akun rekening PPKD. Di mana dari sisi PPKD, akun rekening SKPD ada berada dalam kelompok aset. Sementara dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Nah, untuk aset, ini adalah rekening SKPD, sedangkan ekuitas untuk rekening PPKD. Selanjutnya mengenai pendapatan laporan rencana anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, di mana LRA menggunakan cash basis. Klasifikasi pendapatan LRA yaitu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang biasanya terjadi pada PPKD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Pengakuannya, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang, non-recurring, atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran. Dicatat sebagai belanja. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi.
Penghasilan yang sifatnya normal, sistematik, dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atas sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan akumulasi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asses bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jurnal netonya setelah dikompresikan dengan pengeluaran. Selanjutnya pendapatan laporan operasional (LO), di mana hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dengan metode accrual basis. Klasifikasi pendapatan LO sama dengan LRA, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah diselesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Dalam aturan pemerintah daerah telah ditetapkan kode akun LRA, yaitu 4 untuk pendapatan LRA, 5 untuk belanja, 6 untuk transfer, dan 7 untuk pembiayaan. Sedangkan untuk kode akun LO, 8 untuk pendapatan LO, dan 9 untuk beban. Pencatatan pendapatan yang diterima PPKD di jurnal dalam LO, yaitu RKPPKD di debit dan pendapatan LO di kredit. Sedangkan dalam jurnal LRA, perubahan saldo di akun debit dan pendapatan LRA di akun kredit. Pencatatan pendapatan yang diterima SKD saat penerimaan dalam jurnal LO, kas di bendahara penerimaan dalam akun debit, sedangkan pendapatan LO dalam akun kredit. Untuk jurnal LRA, perubahan saldo pada akun debit dan pendapatan LRA pada akun kredit. Setelah pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, dicatat dalam jurnal RKPPKD dalam debit dan kas di bendahara penerimaan dalam kredit. Berikutnya adalah contoh, yaitu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Ini adalah bentuk transfer yang dicatat dalam PPKD, jurnal LO, RKPPKD 1,2 triliun, dan di kreditnya pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Dalam jurnal LRA dicatat perubahan saldo sebesar 1,2 triliun di debit dan pendapatan transfer dana alokasi umum di kredit. Contoh berikutnya adalah diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO-nya kas di bendahara penerimaan 60 juta di debit dan pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan 60 juta di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan saldo 60 juta pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA 60 juta. Setelah adanya penyetoran, dicatat dalam jurnal penyetoran yaitu RKPPKD 60 juta dan kas di bendahara penerimaan 60 juta pada kredit. Bahasan selanjutnya mengenai akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman. Jenis-jenis piutang ada dua, piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan yaitu ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, PADASA, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang telah diterbitkan surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan, maka piutang dapat diakui. Dengan penyajian, yaitu disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan.
Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan aset lancar diungkapkan pula dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Pencatatannya, piutang pendapatan di sisi debit dan pendapatan LO di sisi kredit. Berikut adalah contoh. Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Kemudian jurnalnya adalah piutang pajak sebesar 600 juta dan pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta pada sisi kredit. Ketika Bakso Sonia membayar, dicatat PPKD dengan jurnal kas daerah 600 juta pada piutang pajak 600 juta, dicatat dalam perubahan sal 600 juta dan pendapatan pajak daerah LRA sebesar 600 juta dalam LO. Tidak ada jurnal LRA karena tidak ada penerimaan yang masuk ataupun keluar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.